Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 29 ya, hari Kamis, September 2022. Ya, di akhir September ini kita lihat IHSG-nya udah merah 5 hari ya, dari hari Jumat kemarin. Besok hari terakhir. Jadi sepertinya kalau IHSG saya lihat, menurut pandangan saya kalau misalnya jebol di bawah kotak merah ini, atau besok nggak ada pantulan atau di bawah 7.000, kemungkinan IHSG akan menuju ke sini. Sekitar 6.900-an. Jadi kalau misalnya besok kira-kira nggak aman, yang swing-swing, yang kira-kira candlenya sudah kurang baik, lebih baik di TP aja kalau misalnya profit, kalau yang swing. Kalau enggak ya mungkin kalau candle saham ya udah kurang oke atau jebol support, lebih baik di cut loss dulu sambil lihat-lihat lagi nanti hari Senin atau bulan Oktober ya, tanggal 3. Kita lihat bulan depan seperti apa. Kemungkinan ya, karena bulan 10 ini kan ada keluar laporan keuangan yang Q3, yang untuk yang Q4 biasanya Januari atau Februari. Nah, kemudian ya, saya mau bahas dikit dolar USD sekarang sudah di atas 15.000. Terakhir saya lihat 15.180-an ya, hampir 15.200. Ingat-ingat saham-saham yang kira-kira berpengaruh terhadap dolar, contohnya kayak yang ada utang dalam bentuk dolar. Terus kalau yang menguntungkan tentu saja komoditas-komoditas ekspor yang seperti coal itu masih tetap, karena kemungkinan Q3-nya laporan keuangan masih cukup baik berhubung permintaan masih banyak, dan batu bara ini adalah bahan bakar yang untuk pabrik-pabrik yang paling murah. Kalau untuk gas sekarang pasti mahal ya. Jadi permintaan dari Cina dan India itu pasti tetap, dan harganya pun masih, harga batu bara dunia pun masih oke. Pastinya emiten-emiten yang untuk perusahaan batubara itu meraup keuntungan yang luar biasa, ditambah dolar yang sekarang di atas 15.000. Prediksi saya kemungkinan kalau misalnya tidak ada tindakan atau apa dari pemerintah yang signifikan, mungkin bisa menuju 15.500 atau 16.000 mungkin. Saya harap sih nggak seperti itu. Yang penting dari teman-teman sendiri bisa memproteksi, jangan sampai kemarin yang IHSG rally, keuntungan-keuntungan yang kemarin tergerus dalam 5 hari ini. Kalau misalnya situasinya tidak memungkinkan, ya lebih baik kita nonton dulu aja, nggak usah maksa masuk. Kita nggak entry di market itu juga merupakan suatu keputusan. Karena trader itu ya misalnya sebagian waktu, sebagian besarnya kalau nggak menunggu momentum ya menunggu swing atau floating profit. Kalau untuk loss jangan ditunggu lama-lama, lebih baik di cut loss. Batasin cut loss-nya jangan sampai lebih dari misalnya 7 atau 8% atau bahkan di atas 10% ya teman-teman. Sayang, profit-profit yang dari kemarin-kemarin tergerus habis. Oke. Kelihatannya untuk yang mengenai IHSG atau perusahaan-perusahaan yang terdampak untuk terhadap dolar yang tinggi ini, selain perusahaan batubara yang menguntungkan, yang kira-kira
bakal berdampak negatif itu pastinya emiten-emiten yang seperti farmasi atau yang impor bahan bakunya. Coba dicek aja kira-kira apa aja perusahaan-perusahaan yang berdampak kalau misalnya dia mengimpor barang-barang dari luar negeri, ya yang pastinya atau ada utang dalam bentuk dolar. Itu aja pesannya, hati-hati untuk teman-teman. Kemudian saya ada watchlist nih, ada 5. Tadi saya ada lihat-lihat. Ini bisa untuk dicopet-copet aja sambil dilihat-lihat besok dan dianalisa ulang. Ini tadi sesi 2 pas penutupan ada pantulan. Bisa dianalisa besok atau bisa diperhatikan, masukin watchlist. Kalau rame boleh diambil target pertama 161 atau terakhir resist ada di 170-an. Oke, volumenya cukup baik. Kemudian ada Vico. Ya, Vico tadi juga ada pantulan, volumenya cukup besar. Besok boleh diperhatikan. Ya. Ini kalau misalnya lewat mungkin bisa di atas 200. Copet ya. Jangan lupa. Kemudian ini tadi juga ada pantulan. Ya, volume cukup besar, bisa dilihat. Oke, perhatiin aja besok dimasukin watchlist. Kalau rame, boleh ikut. Kemudian ada SRAJ, copet juga. Ya, bisa dilihat-lihat besok. Kalau misalnya lewat dari 180-an, 180, boleh ikut. Oke. Next, OBMD. Ya, tadi juga volumenya cukup besar. Dilihat-lihat besok. Kalau misalnya rame, ada bandarnya, silakan ikutan. Tapi ini hati-hati, ini liar ya. Lotnya nggak begitu banyak. Hati-hati. Jangan greedy atau cari yang lain aja. Kemudian ada ADCP. Ini juga volumenya cukup besar hari ini. Di 82 tadi. Oke. Dilihat-lihat lagi, dimasukin watchlist saja. Kalau misalnya ada smart money masuk, boleh ikutan. Kemudian ini GPSO, copet juga. Ya. Dilihat lagi besok. Kalau misalnya ada yang rame, boleh diikutan. Ini ada 7, masukin watchlist. Kira-kira ada yang bandar masuk, silakan ikutan. Terus pesan aja buat teman-teman, kalau yang nggak biasa copet atau scalping, jangan ikut-ikutan. Nanti kayak tadi, banyak sekali saham-saham yang sudah naik tinggi, tiba-tiba dibikin ARB. Atau diturunin secara yang luar biasa turunnya. Sudah menyentuh 20. Bahkan ada yang arah, tiba-tiba diturunin gitu. Hati-hati ya. Kalau yang nggak biasa, mendingan jangan. Oke, belajar dulu aja. Itu aja pesannya. Terima kasih.